Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke, sebelum video dimulai, ada saweria dari Bang Syahdan atau dari diri sendiri ya. Semangat min, tambahin durasinya. Oke, langsung ku buatin yang panjang ya. Buat Bang Syahdan, semoga rezekinya makin lancar, diberikan kesehatan lahir batin ya. Oke, langsung masuk ke videonya aja. Baiklah, jika itu kemauan kakak. Ketika Wishing Sangsen berbicara, dia menghancurkan kepala di Wulong dengan telapak tangan. Setelah itu, Tanyun mengeluarkan pagoda Ling Xiao. Setelah Wishing Sangsen masuk untuk memulihkan luka-lukanya, Wishing Sangsen terbang bersama Tanyun selama setengah bulan dan tiba di kota abadi Torrent melalui formasi teleportasi yang ada di Laut Abadi 9 Surga. Pada saat ini, Wuxin mengenakan topeng. Tanyun sendiri menyamar sebagai orang tua yang berusia sekitar 70-an. Kakak, dengan kecepatan kita dapat mencapai kota abadi Tongtian dalam waktu 10 hari setelah terbang, kata Wishing Sangsen. Tanyun mengangguk dan berkata, adik ketiga, kamu bisa memasuki pagoda Ling Xiao, dan aku akan memanggilmu lagi jika perlu. Wishing Sangsen menghilang dari udara tipis, dan setelah memasuki pagoda Ling Xiao, Tanyun terbang keluar dari kota abadi Torrent, dan kemudian terbang menuju kota abadi Tongtian. Bintang-bintang bergerak, dan 10 hari kemudian, di kota abadi Tongtian, di pavilion Qian-Qian, seorang gadis cantik dengan gaun biru berdiri di depan jendela, menatap langit berbintang yang luas. Gadis itu tidak lain adalah Ouyang Qian-Qian. Bibir merah Ouyang Qian-Qian bergetar dan suara indah yang mengandung kesedihan tak berujung terdengar. Tanyun, aku sangat merindukanmu. Dalam 1,5 bulan lagi, aku akan menikah. Maaf, aku tidak memberitamu secara langsung sebelum aku pergi. Aku sangat menyukaimu. Tanyun, tahukah kamu? Aku tumbuh dengan mendengarkan legendamu. Aku sangat mencintaimu. Pada saat yang sama, Tanyun yang berubah menjadi lelaki tua turun dari langit menghadap kedua penjaga. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Pak tua, ini adalah teman nona muda kalian. Ketika kedua penjaga mendengar bahwa orang tua ini adalah teman nona muda, mereka segera menjadi hormat. Tunggu sebentar. Segera, seorang penjaga memasuki mansion. Setelah beberapa saat, penjaga itu berada di luar pavilion Qian-Qian dan berkata dengan hormat, Nona, ada seorang laki tua di luar mansion yang mengaku sebagai temanmu dan ingin bertemu denganmu. Ouyang Qian-Qian mengangkat tangannya yang lembut, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan lembut, aku mengerti. Kamu dapat membawa tamu pergi ke aula VIP terlebih dahulu. Aku akan menyusul nanti. Setelah itu, Ouyang Qian-Qian melangkah keluar dari kamar kerja. Ouyang Duantian baru saja datang dan berkata sambil tersenyum, Putriku, sudah larut malam. Kamu mau kemana? Ayah, barusan penjaga mengatakan bahwa seseorang sedang mencari diriku. Jadi aku harus pergi dan melihatnya. Ouyang Duantian menjawab dengan santai. Siapa? Aku tidak tahu, jawab Ouyang Qian-Qian. Ouyang Duantian tersenyum dan berkata, ayah akan menemanimu ke sana. Ouyang Qian-Qian tersenyum, lalu pergi ke aula VIP bersama Ouyang Duantian. Dalam perjalanan, Ouyang Duantian menatap mata merah putrinya. Dia tahu bahwa hanya ada 2 alasan mengapa dia menangis. Pertama, tidak ingin menikahi kaisar abadi ke-9. Kedua, dia enggan meninggalkan pria kesayangannya, yaitu Tanyun. Ouyang Duantian tidak mengatakan apapun untuk menghibur putrinya, karena dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Ayah dan anak itu memasuki aula VIP dengan diam-diam, tetapi melihat seorang laki tua yang tampak aneh berdiri di aula. Siapa kamu? Ouyang Qian-Qian mengerutkan kening. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan menatap Qian-Qian dengan tatapan kerinduan di matanya. Tanyun merobek janggut palsunya. Wajahnya yang tua, seolah waktu telah berbalik. Kerutan mulai memudar, dan dalam satu tarikan napas, dia mendapatkan kembali penampilannya yang tampan. Tanyun, mata Ouyang Duantian melebar. Ouyang Qian-Qian juga membuka matanya lebar-lebar. Dia sepertinya telah menebak niat Tanyun dan berpikir dalam hati, aku tidak bisa menunjukkan cintaku padanya. Jika tidak, aku akan menyakiti dirinya.
Segera, Ouyang Qianqian berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ouyang Duantian melihat perubahan putrinya. Dia sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan putrinya. Dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mundur dari aula VIP. Segera, dengan lambaian tangan kanannya pintu aula ditutup. Ouyang Duantian menghela nafas dan berdiri di luar aula. Menghadapi ketidakpedulian Ouyang Qianqian, Tanyun tertegun sejenak. Lalu dia berkata, "Mengapa kamu berbohong padaku?" Ouyang Qianqian berkata dengan dingin, "Aku telah menjelaskannya dengan jelas dalam suratku kepadamu. Aku berbohong kepadamu karena aku melarikan diri dari pernikahan." Tanyun maju selangkah dan meraih bahu Ouyang Qianqian dengan kedua tangannya. "Kau tahu, bukan itu yang aku tanyakan. Aku bertanya kepadamu, mengapa kamu berbohong kepadaku dan mengatakan bahwa kamu akan kembali bertemu denganku? Tetapi ketika kamu benar-benar meninggalkan laut abadi 9 surga, kamu sudah memutuskan bahwa tidak akan pernah kembali. Kian, kamu tidak bisa menikahi anjing kaisar itu. Ikutlah denganku." Tanyun berkata. Dia mengambil tangan Batu Gio Ouyang Qianqian dan hendak menariknya pergi. "Tanyun, tolong tunjukkan rasa hormat." Ouyang Qianqian memperhatikan Tanyun memegang tangannya dan berkata dengan dingin, "Lepaskan aku. Juga tolong jangan memfitnah tunanganku." Setelah mendengarkan, Tanyun sepertinya tidak bisa mempercayai telinganya dan perlahan melepaskan Ouyang Qianqian. Kata tunangan seperti duri menusuk hati Tanyun, menyebabkan rasa sakit yang tumpul. "Apa yang kamu katakan?" Tanyun menatap Ouyang Qianqian, matanya yang teliti, mencoba melihat pikiran sebenarnya dari Ouyang Qianqian. Namun, apa yang dia lihat di mata Ouyang Qianqian adalah bahwa ketulusan. Senyum bahagia muncul di wajah Ouyang Qianqian, dan dia berkata dengan lembut, "Aku berkata jangan memfitnah tunanganku. Tanyun, tahukah kamu, aku menemukan bahwa aku salah. Ternyata aku tidak menyukai dirimu. Kaisar abadi ke-9 telah mengejar diriku selama ribuan tahun. Baru sekarang aku mengetahui bahwa orang yang aku cintai adalah Fang Rulong, merupakan suatu kehormatan untuk menjadi nyonya kaisar abadi." Tanyun tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Tidak, ini bukan apa yang kamu katakan dalam hatimu. Kamu tidak ikut denganku karena kamu takut setelah kamu pergi, Fang Rulong akan menyerang ayahmu dan kotamu." Ouyang Qianqian berkata dengan tajam, "Jika kamu berani menghina tunanganku lagi, jangan salahkan aku karena kasar padamu. Aku tidak ingin melihatmu. Tolong pergi. Mulai sekarang jangan ganggu hidupku lagi." Aku sudah mengatakannya dengan cukup jelas. Aku sudah benar-benar mengetahuinya. Selama bertahun-tahun aku meninggalkanmu. Aku bercita-cita menjadi nyonya kaisar abadi. Berbicara tentang ini, Ouyang Qianqian tersenyum dan berkata, "Kamu tidak akan mengerti." Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu tahu bahwa Kaisar Abadi ke-9 adalah musuh Xiao Qing?" "Aku tahu." Ouyang Qianqian membalik tangan kanannya, dan pedang muncul di tangannya, dan menekan dada Tanyun. "Keluhan antara kamu dan tunanganku artinya juga keluhanku. Tanyun, aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, aku lebih baik melanggar sumpahku dan mati, dan aku akan mengungkapkan identitasmu." Mendengar ini, Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bukan orang seperti ini, aku tidak percaya. Qianqian, kamu tidak bisa berbohong padaku." "Tanyun, kamu sangat konyol." Ouyang Qianqian selesai berbicara, masih memegang pedangnya di dada Tanyun dan berkata, "1, 2. Tanyun menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi jika aku tidak membawamu pergi." 3. Setelah Ouyang Qianqian selesai menghitung, dengan percikan darah, dia menusuk dada Tanyun dengan pedangnya. Ujung pedang yang tajam dengan darah menembus punggung Tanyun. Wajah Tanyun tampak pucat, dan sedegup darah disemprotkan ke tubuh Ouyang Qianqian. Ouyang Qianqian berkata dengan acuh tak acuh, "Tanyun, ayahku ada di luar, dan sekarang kamu terluka. Selama aku mengucapkan sepatah kata apapun, ayahku akan masuk dan menangkapmu hidup-hidup. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke Xingtian Supreme dan Xiyuan Supreme. Saat itu, kamu tidak hanya akan mati, tetapi istri dan teman-temanmu juga akan mati. Karena pertemanan kita di masa lalu, aku akan melepaskan dirimu saat ini." Tanyun menatap pedang panjang yang menusuk dadanya, lalu perlahan mengangkat kepalanya, menatap Ouyang Qianqian dengan secercah harapan di matanya.
Kian, aku tidak percaya. Aku tidak pernah percaya. Kamu adalah orang seperti ini. Sementara Tanyun meraung dengan suara rendah. Dia menggunakan mata Dewa Hongmeng. Dan dua cahaya merah keluar dari matanya. Tiba-tiba, Ouyang Qianqian tampak kusam. Jawab aku. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu mencintai Kaisar Abadi ke-9. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi istrinya? Tanyun bertanya dengan suara rendah. Ouyang Qianqian berkata dengan ekspresi datar, "Itu benar." Kata itu benar seperti pedang dingin dan menggetarkan hati Tanyun. Hati Tanyun sangat sakit. Itu 1000 kali lebih kuat dari rasa sakit yang disebabkan oleh pedang Ouyang Qianqian yang menusuk dadanya. Mulut Tanyun terus memuntahkan darah. Dia menertawakan dirinya sendiri. Aku Tanyun, berpikir bahwa dengan pengalamanku, aku bisa melihat semuanya, melihat baik dan buruk, dan membedakan yang benar dari yang salah. Baru sekarang aku tahu bahwa aku salah. Aku dipermainkan oleh seorang wanita yang mencintai kesombongan. Mata Tanyun berlinang air mata. Ouyang Qianqian, tahukah kamu bahwa aku Tanyun memiliki perasaan padamu setelah menghabiskan bertahun-tahun bersamamu? Kamu wanita jahat, kamu menipuku dan mendapatkan latihan dariku. Aku akan menghabisimu. Ledakan, gerbang istana terkoyak, dan Ouyang Duantian bergegas masuk dengan aura membunuh. Dia meraung, Tanyun, kamu mencari kematian. Saat berbicara, tubuh Ouyang Duantian meledak dengan aura ranah Kaisar Agung tingkat ke-12 dan menyapu ke arah Tanyun. Tanyun yang terluka melirik Ouyang Qianqian dengan enggan dan berkata dengan tegas, Ouyang Qianqian, aku memberitahumu, bahkan jika kamu ingin mengungkapkan identitasku, aku tidak akan pernah takut. Aku tidak takut pada siapapun. Ouyang Qianqian, lain kali kita bertemu, aku akan menghabisimu. Setelah itu, Tanyun memelototi Ouyang Duantian. Orang tua, jika aku tidak terluka, apakah kamu pikir aku akan khawatir melawanmu? Lain kali kita bertemu, itu akan menjadi kematian ayah dan anak. Ledakan. Setelah berbicara, Tanyun naik ke langit, meledakkan lubang besar dari atas aula VIP, dan menghilang ke udara. Setelah meninggalkan mansion penguasa kota, Tanyun berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat keluar dari kota dengan kecepatan tinggi. Selama penerbangan, suara khawatir dan marah San Subing dan istri lainnya memasuki pikiran Tanyun. Suamiku, apakah kamu terluka parah? Suamiku, aku tidak menyangka Ouyang Qianqian adalah orang seperti itu. Ya, wanita ini benar-benar jahat. Suamiku, jangan marah. Tidak ada gunanya marah pada wanita seperti itu. Saat terbang, Tanyun berkata pada para istrinya, kalian tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Adapun Ouyang Qianqian, aku pasti akan menghabisinya. Dia ingin menjadi ratu Kaisar Abadi. Pada hari dia menikah, aku akan menghabisinya. Juga pada saat itu semua antek-antek Kaisar Abadi ke-9. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Aku akan mulai menghabisi musuh. Setelah itu, Tanyun berkata melalui transmisi suara, adik ketiga, Ji Boyuan menyaksikan kita menghabisi 3 musuh. Diperkirakan dalam beberapa hari, akan ada orang kuat yang tiba di Laut Abadi 9 Surga. Jadi kita tidak bisa pergi ke Laut Abadi 9 Surga. Adik ketiga, kamu telah tinggal di alam abadi Hongmeng ke-9 untuk waktu yang lama. Apakah kamu tahu bahwa ada tempat lain yang bagus, dengan energi abadi yang kuat, yang dapat membuat kita meningkatkan kekuatan kita dalam setahun? Segera, suara Wuxin bergema di benak Tanyun. Kakak, ada tempat tetapi ada bahaya di mana-mana. Di mana itu? Aku akan pergi. Tanyun dengan kejam mentransmisikan suaranya. Hanya dengan melangkah ke ranah Kaisar Agung tingkat kedua, aku akan berada di puncak alam abadi Hongmeng ke-9. Tanyun dulu memiliki kemampuan untuk naik ranah dengan cepat. Tetapi sekarang karena memasuki Kaisar Agung, butuh waktu banyak untuk menerobos. Selain itu, kita harus tahu bahwa di atas ranah Kaisar Agung, itu sudah masuk ranah dewa. Jika Tanyun sudah berada di ranah Kaisar Agung tingkat kedua, ia dapat dibandingkan dengan dewa yang terlemah. Pada saat ini, suara serius Wuxin bergema di benak Tanyun lagi. Kakak, tempat ini adalah harta terpendam dari mansion Kaisar Abadi ke-9. Alam rahasia ini juga disebut Istana Rahasia 9 Surga. Itu dibuat setelah kamu jatuh di masa lalu. Alam rahasia 9 surga, ada sumber kehidupan surga dan bumi yang melimpah. Jika kita berlatih di dalam, ranah kita pasti akan meningkat dalam 1 tahun.
Namun, istana rahasia dijaga oleh Sima Boyun. Meskipun orang ini berada di tingkat ke-11 ranah Kaisar Agung, dikatakan bahwa orang ini dapat menantang 2 orang di ranah Kaisar Agung tingkat 12 sendirian tanpa terluka sekalipun. Mendengar ini, Tanyun berkata dengan tegas, "Pergi saja ke alam rahasia." Di mana alam rahasia ini? Kakak, alam rahasia ini terletak di mansion Kaisar Abadi ke-9 di timur 800 miliar mil. Mendengar ini, Tanyun berkata melalui transmisi suara, "Ya begitu, tempat ini adalah pusat dari alam abadi ke-9. Dengan kecepatan penerbanganku, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mencapai alam rahasia. Jika kita berteleportasi melalui kota Tongtian, kita dapat mencapainya paling lama dalam sebulan." Setelah itu, wajah Tanyun sangat tua, dan setelah menyamar menjadi seorang lelaki tua, dia terbang melintasi langit malam dengan kecepatan tinggi, dan menembak ke arah formasi teleportasi. Pada saat yang sama, di mansion penguasa kota, dengan suara pedang panjang di tangan Ouyang Qianqian berlumuran, darah Tanyun jatuh ke tanah. Memikirkan pedang yang menembus dada Tanyun sebelumnya, air mata Ouyang Qianqian menetes, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tanyun, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Hanya dengan cara ini kau akan membenciku. Hanya dengan cara ini kamu akan pergi. Aku juga sangat ingin pergi bersamamu. Tetapi jika aku pergi, apa yang akan terjadi dengan orang-orang di sini?" Sambil menangis, Ouyang Qianqian mengangkat kepalanya dan memelototi Ouyang Duantian. "Ayah, mengapa kamu menyelamatkan diriku? Mengapa? Tahukah kamu, jika aku bisa mati di tangan kekasihku, aku akan mati tanpa penyesalan. Jika aku dihabisi oleh Tanyun, aku bisa bahagia 100 kali lipat." Ouyang Duantian menghela nafas, tidak tahu bagaimana membujuk putrinya. "Ayah, aku lelah dan ingin istirahat." Ouyang Qianqian kembali ke pavilion miliknya. Setelah memasuki kamar, Ouyang Qianqian melemparkan dirinya ke sofa, memikirkan adegan yang dia alami dengan Tanyun. Dia sangat patah hati. Dia menangis begitu keras. "Tanyun, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Aku menghancurkan hatimu. Tapi aku tidak punya pilihan. Tanyun, kamu tidak tahu sama sekali 10 hari yang lalu, Fang Rulong telah dipromosikan ke ranah Kaisar Agung tingkat ke-12. Kekuatan Fang Rulong tak tertandingi di alam abadi Hongmeng ke-9. Sebenarnya, aku bisa memberikan segalanya untukmu. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu memberikan hidupmu untukku, karena aku sangat mencintaimu. Aku benar-benar sangat mencintaimu." Di luar pavilion Qianqian, di bawah sinar bulan, bayangan kesepian Ouyang Duantian membentang sangat panjang. Setetes air mata jatuh di wajahnya, dan segera dia berpikir, "Ayah akan mencari jalan keluar. Ayah berjanji pada ibumu yang sudah meninggal untuk merawatmu dengan baik. Baru sekarang aku menyadari bahwa tujuan dari senjata yang kamu minta untuk melindungi jiwamu agar tidak dikendalikan oleh teknik mata manusia. Kamu mengenal Tanyun dan mencegah dia mengendalikan pikiranmu. Ayah melihat Tanyun tidak mengendalikanmu sama sekali. Semua kata-kata yang kamu jawab salah dan berbohong kepada Tanyun. Putriku, ayah lebih baik membiarkan Tanyun membawamu pergi. Ayah akan temui Tanyun dan katakan yang sebenarnya." Setelah mengambil keputusan, Ouyang Duantian menerobos ke langit, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat keluar dari mansion. Dia melepaskan kesadaran abadi, dan akhirnya menemukan Tanyun di langit malam 2 miliar mil di timur. Sebelum dia bisa mengirim suaranya, Tanyun telah berubah menjadi sinar ungu, menghilang di atas formasi teleportasi raksasa. Tanyun menemukan formasi teleportasi yang ditandai. Setelah masuk, dia merangsang formasi teleportasi dengan batu abadi tingkat tinggi, lalu menghilang. Alasan mengapa Tanyun ingin pergi ke kota abadi Changfeng adalah karena kota ini adalah yang paling dekat dengan alam rahasia 9 surga. Ketika Ouyang Duantian tiba di formasi ruang dan waktu, Tanyun tidak terlihat. Ouyang Duantian melihat formasi teleportasi yang tak terhitung jumlahnya dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Dalam formasi teleportasi raksasa, ribuan aula dibangun, dan setiap aula ada formasi teleportasi yang mengarah ke kota-kota abadi. Oleh karena itu, Ouyang Duantian sama sekali tidak tahu Tanyun menuju kemana. Tepat ketika Ouyang Duantian menghela nafas, Tanyun sudah melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. 9 hari kemudian, di tengah hari, setelah penyamaran, Tanyun muncul di pintu keluar gerbang kota abadi Changfeng. Dia melewati kerumunan yang ramai, meninggalkan aula,
Dan setelah terbang keluar dari gerbang kota, dia terbang melintasi langit di hutan yang luas dan tak terbatas. Tanyun tahu bahwa jauh di dalam hutan adalah pusat dari alam abadi Hongmeng ke-9. Dalam sekejap mata, Tanyun terbang di langit selama 21 hari dan akhirnya mencapai kedalaman hutan. Dia melihat sebuah monumen raksasa menembus langit. Ada batu prasasti yang berbunyi Monumen Batas Alam Rahasia 9 Surga. Tanyun melayang di depan monumen batas dan memalingkan muka. Dia melihat aula atau kuil yang megah. Di bawah kuil, ada puluhan ribu orang di ranah Kaisar Raja. Lalu ada 36 di ranah Kaisar Agung. Mereka duduk bersila di sekitar menara kuil dalam bentuk cincin. Adik ketiga, apakah kuil ini adalah pintu masuk ke alam rahasia 9 surga? Tanyun bertanya kepada Wuxin melalui sebuah transmisi suara. Ya, itu benar. Wuxin Sansan menjawab. Lantai atas kuil ini adalah pintu masuk ke alam rahasia. Ketika Tanyun mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya, di bawah menara, orang-orang membuka mata mereka dan menatap Tanyun. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua di ranah Kaisar Agung tingkat ke-9, memiliki pupil berwarna hijau. Ketika Tanyun dan lelaki tua itu saling memandang dari kejauhan, dia berkata dengan terkejut, "Mata penghancur ilusi." Tanyun jelas tahu bahwa mereka yang memiliki mata itu bisa melihat siapapun yang sedang melakukan penyamaran. Tanyun tahu bahwa sekarang di mata lelaki tua itu, dia telah mengungkapkan wujud aslinya. Faktanya memang begitu. Orang tua bernama Jiang Taihui dapat melihat sekilas bahwa Tanyun adalah orang berdosa yang dicari oleh seluruh orang di alam abadi ke-9. Jiang Tianhui berkata dengan tajam kepada 35 orang di ranah Kaisar Agung dan puluhan ribu di ranah Kaisar Raja. Orang tua itu adalah Tanyun yang sedang menyamar. Cepat tangkap dia. Orang tua ini akan melaporkan hal ini terlebih dahulu. Kemudian, orang-orang di ranah Kaisar Agung naik ke udara, mengelilingi Tanyun di luar monumen batas. Sementara Jiang Taihui terbang ke puncak menara. Jiang Taihui menemui seorang laki tua. Dia membungkuk dan berkata, melaporkan kepada Kaisar Agung Penglai. Tanyun ada di hutan Penglai, dan baru saja bawahan ini telah memerintahkan semua orang untuk menghabisi Tanyun. Kaisar Besar Penglai perlahan membuka matanya, dan matanya yang keruh mengungkapkan warna kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Selama kamu bisa menghabisi Tanyun, aku bisa memberikan kontribusi. Juga apa ranah Tanyun? Apakah perlu aku mengambil tindakan? Mendengar ini, Jiang Taihui berkata dengan hormat, melapor kepada Kepala Agung. Tanyun hanyalah seekor semut peringkat pertama dari ranah Kaisar Agung. Kamu tidak perlu bertindak. Kaisar Penglai mengangguk dan berkata, Kaisar ini telah menyentuh penghalang tingkat ke-12 dari ranah Kaisar Agung. Aku sekarang akan mundur. Masalah menghabisi Tanyun akan diserahkan kepadamu. Ingat, setelah menghabisi Tanyun, kirim kepalanya kepada Kaisar Abadi. Apakah kamu mengerti? Bawahan ini mengerti. Jiang Taihui menghilang begitu saja setelah menerima perintah. Dan saat berikutnya muncul di luar menara, meluncur melintasi hutan dengan kecepatan tinggi, dan menuju ke arah Tanyun. Pada saat ini, 35 orang Kaisar Agung berkedip-kedip dari kehampaan. Mereka mengelilingi Tanyun. Setelah itu, puluhan ribu orang kuat di ranah Kaisar Raja mengepung Tanyun dengan lapisan air. Suara mendesing. Seberkas sinar abu-abu muncul di atas kepala Tanyun, berubah menjadi Jiang Taihui yang berjubah abu-abu. Jiang Taihui menatap Tanyun dan tertawa liar. Tanyun, oh Tanyun, kamu justru datang ke sini. Kamu pikir dengan mengubah wajahmu, aku tidak bisa melihat. Tanyun, kamu pemberani. Orang tua ini akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Tanyun melingkarkan lengannya di bahunya dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengambil nyawaku. Mendengar ini, Jiang Taihui melambaikan tangannya. Bajingan ini berani memarahi kita. Kita akan mematahkan kakinya, memotong lidahnya, dan kemudian mencungkil matanya. Biarkan aku datang. Salah satu pria kuat dengan ketinggian sekitar 10 kaki di ranah Kaisar Agung tingkat 6 meraung. Hutan di bawah bergetar, dan daun-daun berjatuhan. Kamu tidak tahu tingginya langit dan bumi. Tubuh lelaki kuat itu meledakkan kekuatan Kaisar kuno. Tubuhnya segera naik menjadi 300 kaki. Saat kekosongan bergetar dan runtuh, pria kuat itu mengangkat tinju kanannya yang besar dan menyerang ke arah Tanyun. Menghadapi pukulan keras dari pria kuat itu,
Tanyun tampak ketakutan dan berdiri di udara. Sepertinya dia tidak punya waktu untuk menghindar. Ledakan, retakan, dengan suara keras tinju raksasa pria kuat itu menabrak kepala Tanyun. Tiba-tiba, darah berceceran dan tulang yang patah terbang dengan jelas. Di mata semua orang yang terkejut, mereka menemukan bahwa Tanyun tidak terluka, tetapi tangan pria kuat itu meledak. Adegan ini luar biasa. Kita harus tahu, pukulan orang kuat itu sudah cukup untuk menghancurkan senjata artefak rendah tingkat pertama. Tanyun, bagaimana bisa kepalamu begitu keras? Pria kuat itu berteriak. Bukan hanya kepalaku yang keras, tapi kakiku juga sangat keras. Begitu Tanyun selesai berbicara, tubuhnya tampak seperti anak panah yang tajam. Di depan kepala orang kuat itu, ujung kaki kanannya tertekuk dan menendang hidung pria kuat itu. Retakan, dengan sentuhan ringan. Setelah tulang hidung pria kuat itu hancur, seluruh kepalanya yang besar meledak. Mayat tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan, menghadapi pemandangan di depannya. 35 orang di ranah Kaisar Agung termasuk Jiang Taihui benar-benar ngeri. Puluhan ribu orang di ranah Kaisar Raja, semuanya pucat dan gemetar ketakutan. Tanyun melihat sekeliling pada semua orang dengan dingin. Apakah kalian tidak ingin menghabisiku? Cepat serang aku. Jiang Taihui menatap 30 orang di ranah Kaisar Agung dan berkata dengan tajam, aku tidak percaya, kita tidak bisa menghabisinya. Ayo pergi bersama. Segera, 35 orang mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Tanyun. Di depanku, mereka yang berada di bawah peringkat ke-11 ranah Kaisar Agung semuanya adalah semut. Tanyun mencibir, matanya memancarkan cahaya dingin, lalu menghilang dari udara tipis dan melakukan langkah Dewa Hongmeng. Dalam sekejap, tampaknya 35 Tanyun muncul di sebelah 35 orang dan masing-masing melemparkan pukulan. Tidak mungkin, mengapa kamu begitu cepat? Kamu hanya peringkat pertama dari ranah Kaisar Agung. Bagaimana kekuatanmu bisa sekuat ini? Aku tidak ingin mati. Kaisar Penglai, tolong bantu kami. Jeritan ketakutan dan teriakan bantuan dari 35 orang tiba-tiba berhenti. Hampir pada saat yang sama, kepala 35 orang diledakkan oleh Tanyun dan 35 mayat jatuh ke dalam kehampaan. Kami bukan lawannya. Ayo cepat kabur. Puluhan ribu orang kuat di ranah Kaisar Raja seperti burung. Mereka ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Jangan coba-coba melarikan diri. Serahkan seluruh hidup kalian padaku. Tanyun berkata dengan tajam, adik ketiga, ayo habisi mereka. Dengan suara pria, Wusing Sangsen memegang pedang dan muncul dari udara tipis di sisi Tanyun. Segera, Tanyun mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng dan menghabisi puluhan ribu musuh dengan Wuxin. Puluhan ribu orang kuat di ranah Kaisar Raja benar-benar lemah dan menyedihkan di depan Tanyun dan Wuxin. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kecepatan terbang mereka di bawah pengejaran Tanyun itu benar-benar terlalu lambat. Dalam sekejap mata, langit tersapu oleh darah. Darah serta mayat jatuh ke hutan Penglai. Hanya dalam 3 napas, Tanyun telah menghabisi lebih dari 6.000 musuh. 2 orang sialan, kalian berhenti. Tiba-tiba dengan suara raungan tua, Kaisar Penglai terbang keluar dari kuil. Tubuhnya dipenuhi kekuatan guntur. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah Tanyun dan Wuxin. Pada saat ini, Kaisar Penglai sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Dia tidak pernah berpikir bahwa dengan sedikit usaha, 36 bawahan di ranah Kaisar Agung dan lebih dari 6.000 bawahan di ranah Kaisar Raja telah meninggal. Kemarahan tak berujung menelan dada Kaisar Penglai. Tetapi saat berikutnya, kemarahan di hati Kaisar Penglai digantikan oleh kegembiraan karena dia menemukan sesuatu yang membuatnya sangat bahagia. Dia mengunci pedang pembantai Dewa Hongmeng di tangan Tanyun dengan kesadaran abadinya. Kaisar Penglai berkata dengan penuh semangat, itu benar, pedang di tangan Tanyun persis sama dengan pedang pembantai Dewa Hongmeng yang pernah aku lihat di catatan klasik. Bagus, selama aku menghabisi Tanyun, pedang milik Hongmeng Supreme akan menjadi milikku. Tanyun mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng. Apakah dia ceroboh? Tentu saja tidak. Dalam hati Tanyun, selama dia menunjukkan pedang pembantai Dewa Hongmeng, itu berarti dia akan menghabisi musuh yang melihat pedang ini. Setelah Tanyun menusuk tengkorak musuh dengan pedangnya, dia menoleh dan menatap lelaki tua yang terbang ke arahnya. Matanya berbintang penuh dengan semangat. Orang tua,
Kamu pasti Kaisar Penglai. Adik ketiga, ayo kita bersih-bersih dahulu. Kemudian, Tanyun dan Wusin Sangsen mulai menghabisi musuh lagi. Kaisar Penglai, tolong balaskan dendam kami. Jeritan putus asa segera menghilang ketika 4.000 orang yang tersisa dihabisi oleh Tanyun dan Wusin. Kaisar Penglai sudah berdiri di langit ribuan kaki di depan Tanyun. Kaisar Penglai menatap pedang di tangan Tanyun. Matanya yang keruh penuh keserakahan. Jika Kaisar ini tidak salah, pedang dewa di tanganmu dulunya milik Homeng Supreme. Menurut catatan klasik, setelah jatuhnya Homeng Supreme di masa lalu, pedang pembantai Dewa Homeng tidak diketahui keberadaannya. Selama kamu memberitahu dari mana mendapatkan pedang itu, aku akan melepaskan dirimu. Mendengar ini, Tanyun berhati-hati dalam hatinya, tetapi dia memiliki ekspresi merendahkan di wajahnya. Di mana aku menemukannya? Aku tidak ingin memberitahu padamu. Oh, ngomong-ngomong, kamu memiliki penglihatan, dan kamu masih bisa mengenali bahwa ini adalah pedang Dewa Hongmeng, milik Homeng Supreme. Kamu menginginkannya bukan? Setelah mendengarkannya, Kaisar Penglai menyeringai dan berkata, Kaisar ini secara alami menginginkan pedang dewa dari Homeng Supreme. Oh, benarkah? Tanyun tertawa dan berkata, aku punya pedang dewa lainnya dari Homeng Supreme. Apakah kamu menginginkannya? Apakah kamu benar-benar memilikinya? Mata Kaisar Penglai berkilat dengan cahaya hijau samar seperti serigala yang lapar. Ya, tentu saja ada. Tanyun berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak percaya? Kalau begitu, aku akan menunjukkan padamu. Tanpa menunggu kata-kata Tanyun, Kaisar Penglai berkata dengan tidak sabar. Tanyun, bagaimana menurutmu? Jika kamu memberikan 11 pedang dewa yang tersisa, aku tidak akan menyebutkan bahwa kamu telah menghabisi banyak bawahanku kepada siapapun. Aku juga akan melepaskan dirimu. Jadi bagaimana? Apakah ini benar? Saat Tanyun berbicara, sedikit kelicikan melintas di matanya. Akankah Tanyun memberikan pedang dewa pada Kaisar Penglai? Tentu saja tidak. Yang diinginkan Tanyun hanyalah kesempatan untuk membentuk formasi pedang ketika Kaisar Penglai tidak siap. Kaisar ini selalu menepati janjinya. Kaisar Penglai berkata dengan sungguh-sungguh, Tanyun, hanya ada 2 jalan di depanmu. Pertama, kamu benar-benar menyerahkan 11 pedang Dewa Hongmeng yang tersisa kepada Kaisar ini, dan Kaisar ini akan membiarkanmu tidak mati. Kedua, jika kamu berani menggoda Kaisar ini, aku akan membuatmu menjadi abu. Mendengarkan perkataan itu, Tanyun berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan memberikannya kepadamu. Segera di bawah kendali Tanyun, 11 pedang Dewa Hongmeng yang tergantung di dalam pikirannya, terbang keluar dari alis dan tergantung di depan Tanyun. Kaisar Penglai menatap 11 pedang dewa penuh semangat dan suaranya bergetar. Itu benar, 11 pedang dewa ini adalah pedang dewa yang tercatat di zaman klasik. Tanyun berikan kepada Kaisar ini. Setelah Tanyun berkata, dia melambaikan tangan kanannya dan terbang menuju Kaisar Penglai. Tepat ketika Kaisar Penglai bersemangat, Tanyun berteriak, formasi pedang Dewa Hongmeng. Segera, 11 pedang Dewa Hongmeng mekar di langit, tersebar di sekitar Tanyun, Kaisar Penglai dan Wusin. Ketika kehampaan beriak seperti air, 11 pedang muncul dalam lingkaran kecepatan ekstrim, dan tirai cahaya setinggi langit meletus, menyelimuti mereka bertiga. Kaisar Penglai memandang kehampaan yang luas di depannya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Matanya menatap Tanyun dan berseru, Tanyun, siapa dirimu? Kamu dapat mengatur formasi pedang Dewa Hongmeng. Kaisar Penglai telah melihat dari catatan klasik pengaturan formasi pedang Dewa Hongmeng. Pada saat ini, meskipun dia tidak bisa 100% yakin bahwa Tanyun sedang menyiapkan formasi pedang Dewa Hongmeng, tetapi dalam hatinya, dia seharusnya benar. Tanyun mencibir, orang tua, aku akan memberitahumu sebelum kamu mati. Kaisar Penglai mengungkapkan keganasannya. Kamu bajingan kecil, bahkan jika kamu di ranah Kaisar Agung tingkat ke-12, kamu tidak bisa mengalahkan diriku. Setelah aku menghabisi kalian berdua, semua pedang dewa menjadi milikku. Setelah jeda, Kaisar Penglai tiba-tiba membuka mulutnya. Kuali angin dan guntur. Segera, seberkas cahaya terbang keluar dari mulut Kaisar Penglai. Tiba-tiba melonjak menjadi kuali dengan ketinggian 10.000 kaki. Kuali ini adalah senjata artefak tinggi tingkat kedua. Cahaya meletus dari kuali raksasa, menyebabkan puluhan ribu mil ditutupi dengan celah ruang gelap yang besar. Kaisar Penglai mendorong tangannya ke arah kuali. Segera, kekuatan Kaisar Agung angin di telapak tangan kirinya
mengalir ke dalam kuali dengan panik. Telapak tangan kanannya menyembur keluar, dan kekuatan Kaisar Agung Guntur mengalir ke dalam kuali. Kaisar Penglai melambaikan tangan kanannya, dan angin serta guntur dengan keras menghancurkan kekosongan dan menabrak ke arah Tanyun. Kakak, hati-hati. Wusing Sangsen memegang pedang dan berteleportasi ribuan kaki. Ketika dia datang untuk menyelamatkan Tanyun, Tanyun tiba-tiba berkata dengan keras, "Adik ketiga, kamu berhati-hati." Tubuh Wusing Sangsen mengeluarkan kekuatan kematian. Dia menarik diri dengan melangkah mundur, memegang pedang, dan mengayunkannya ke arah kuali. Ledakan. Segera, cahaya pedang hitam 10.000 kaki merobek kekosongan dan menebas ke arah kuali. Dalam suara keras yang memekakan telinga, cahaya pedang membuat kuali terpental. Bocah bertopeng, kuali ini mampu menghancurkan Kaisar Agung tingkat 8 biasa dengan sangat mudah. Bahkan jika di ranah Kaisar Agung tingkat ke-11 juga tetap akan mati. Kaisar Penglai cukup terkejut. Segera dia menyeringai dan berkata, "Sepertinya aku harus menunjukkan kekuatanku." Gelombang angin, ombak memenuhi langit. Naga petir, naga menghancurkan 9 surga. 2 orang rendahan, kalian matilah. Dengan raungan keras dari Kaisar Penglai, kekuatan angin seperti gelombang di langit menghancurkan kehampaan dan bergegas menuju Wuxin. Pada saat yang sama, kekuatan Kaisar Guntur meraung seperti 9 naga guntur, bergegas menuju Tanyun dengan panik. Aura mengerikan dari naga guntur menyelimuti Tanyun, dan dalam sekejap, wajah, leher, dan bahkan kulit di sekujur tubuhnya pecah. Adik ketiga, kekuatan orang ini memang pantas. Kamu jangan gegabah, dan bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu. Tanyun berkata dengan tajam, dan menggunakan tubuh tirani ruang. Ukuran tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 4.000 kaki. Tubuh tirani macam apa ini? Ukuran tubuhnya bisa melambung hingga ukuran yang sangat besar. Ketika Kaisar Penglai menunjukkan ketampilan yang luar biasa, pedang pembantai Dewa Hongmeng di tangan Tanyun melonjak hingga 3.000 kaki. Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Dalam sekejap, aura Tanyun meroket dengan liar, mendekati tingkat ke-11 ranah Kaisar Agung. Tanyun memiliki 2 teknik utama, yaitu teknik pedang dan formasi pedang Dewa Hongmeng. Jika 2 latihan utama dilakukan, kekuatan magis dalam formasi pedang akan lebih kuat daripada teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Pada saat ini, meskipun Tanyun menggunakan teknik pedang, dia tidak segera menggunakan kekuatan magis dari teknik pedang. Dia tahu bahwa dalam kasus pertandingan dekat, kartu andalan akan selalu dibiarkan sampai akhir. Selain itu, ada teknik pembalik waktu dan sangkar ruang angkasa. Tanyun tidak akan pernah menggunakannya kecuali dia menghadapi hidup dan mati. Karena setelah 2 kekuatan magis digunakan, mereka tidak dapat digunakan dalam waktu 1 tahun. Sudah kurang dari 1 tahun sebelum Kaisar Abadi ke-9 dan kian-kian akan menikah. Jadi Tanyun menggunakan hari ini, maka akan berkurang teknik terkuatnya saat mengacaukan pernikahan. Pada saat ini, 9 naga guntur setinggi 10.000 kaki sudah bergegas menuju Tanyun. Tinju penghancur 5 atribut, telapak tangan dewa 5 atribut. Ketika Tanyun memikirkannya, tiba-tiba kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang besar dan indah melonjak keluar. Kekuatan 5 atribut dengan cepat bergabung menjadi tinju penghancur 3.000 kaki dan berwarna-warni dari kehampaan. Pada saat yang sama, kekuatan 5 atribut melonjak keluar dari langit lagi. Dalam angin kencang, itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang setinggi 3.000 kaki. Saat berikutnya, tinju penghancur 5 atribut menyerang kepala naga guntur, dan telapak tangan 5 atribut menyerang punggung naga lainnya. Dalam 2 suara keras, 2 naga guntur 10.000 kaki, tinju dewa penghancur 5 atribut, dan telapak tangan 5 atribut menghilang bersama dalam tabrakan. Sangat kuat. Ketika Tanyun terkejut, 7 naga guntur yang tersisa muncul 30.000 kaki di depan Tanyun. Pada saat kritis ini, Tanyun berkata dengan tegas, "Angin dan guntur tombak langit menembus para dewa." Segera, hembusan angin bertiup, dan kekuatan guntur yang menyilaukan seperti naga berenang keluar dari langit. Angin itu seperti hantu yang menangis, dan berubah menjadi bayangan 10.000 tombak raksasa dari kehampaan. Semua bayangan tombak raksasa yang melayang di atas kepala Tanyun cukup mengejutkan. Ledakan. Saat kekosongan runtuh satu demi satu, kekuatan guntur seperti naga menembus bayangan tombak seperti kilat.
Kemudian, bayangan tombak menjadi kenyataan. Dengan teriakan keras dari Tanyun, semua tombak raksasa setinggi 10.000 kaki menyatu menjadi semburan 7 tombak raksasa, masing-masing menghadap ke 7 naga guntur setinggi 10.000 kaki. Ledakan ditemani oleh 7 suara keras, 7 tombak raksasa di mata Tanyun yang luar biasa dihancurkan oleh 7 naga guntur. Meskipun kekuatan 7 naga guntur menurun, mereka masih memborbardir Tanyun. Tubuh Tanyun setinggi 4.000 kaki, memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng. Dia berkedip satu demi satu dari kekosongan, dengan 9 cahaya-cahaya pedang, menghancurkan 7 naga guntur. Di sisi lain, Wuxin juga memegang pedang, dan menghancurkan kekuatan yang menelannya. Ternyata kedua bocah ini memiliki beberapa kemampuan. Mereka benar-benar dapat menahan serangan dari kuali milikku. Kaisar Penglai mencibir, matanya tertuju pada Tanyun. Jika kaisar ini tidak salah menebak, apakah kamu mendapatkan warisan dari Hongmeng Supreme? Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan kekuatan angin dan guntur sambil mengerahkan kekuatan 5 atribut. Tanyun seperti musuh besar. Bagaimana jika aku mendapatkan warisan dari Hongmeng Supreme? Karena aku di sini, orang yang mati hari ini pasti dirimu. Sombong dan bodoh. Kaisar Penglai berkata dengan nada menghina. Sekarang, aku ingin kamu tahu bahwa aku ini luar biasa. Dalam pikiran Kaisar Penglai, auranya tiba-tiba melonjak karena Kaisar Agung tingkat ke-12, Pulau Dewa Penglai, Festival. Dalam sekejap, cahaya hitam menembus alis Kaisar Penglai, dan dari langit di atas kepalanya, itu berubah menjadi pulau hitam. Pulau itu menggantung di udara seluas 30.000 kaki persegi, dan ada rumput pedang berdaun 6 hitam dan hutan lebat yang tumbuh di pulau itu. Tanyun menatap pulau itu, pupil matanya menyusut, dan dia berkata tanpa sadar, senjata artefak rendah tingkat ketiga. Itu benar, kamu memiliki penglihatan. Kaisar Penglai berkata dengan acuh tak acuh. Pulau Penglai ini dibuat oleh kaisar ini dalam pagoda. Aku menyempurnakannya selama 39.000 tahun. Setiap rumput dan pohon di atas adalah senjata sihir. Sekarang, kalian semua akan mati. Ketika Kaisar Penglai menjepit senjata dengan kedua tangan, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Segera, di Pulau Dewa Penglai, rumput pedang 6 daun naik ke langit, merobek kekosongan, dan menggantung di depan Kaisar Penglai. Segera setelah itu, ribuan daun rumput pedang 6 daun dan daun hitam tak berujung di hutan naik ke langit, menembus kehampaan, dan melayang di depan Kaisar Penglai. Daun hitam legam ini berputar dari kehampaan dalam lintasan yang misterius, berdengung. Dalam getaran kekosongan, tubuh Kaisar Penglai meletus dengan kekuatan angin dan guntur, lalu mengalir ke dalam semua daun hitam. Segera, daun tak berujung meletus dengan cahaya hitam, dan setiap daun pada saat ini adalah senjata yang mengandung kekuatan angin dan guntur. Kaisar Penglai memberi perintah, lautan dedaunan masing-masing menuju Tanyun dan Wuxin. Aura yang keluar dari setiap daun membuat Tanyun dan Wuxin gemetar ketakutan. Kakak, kamu harus lebih berhati-hati. Sementara Wuxin Sangsen berteriak, ada butiran keringat di dahinya. Segera, tangan kirinya mengambil formula ajaib dari dadanya, dan tangan kanannya mengepalkan pedang. Dia menghilang dari kehampaan, lalu pedang kematian mekar ke arah dedaunan. Tanyun tidak berani gegabah sama sekali, dan berteriak dengan tajam. Pedang ruang dan waktu menghancurkan langit, cambuk dewa kematian. Pada saat yang sama, Tanyun menggunakan 2 kekuatan magis dalam formasi pedang Dewa Hongmeng. Segera, semburan waktu yang sangat besar, seperti air terjun turun ke langit. Pada saat yang sama, dengan suara gelombang badai, gelombang ruang yang tampaknya menelan dunia, bergegas ke arus waktu. Dalam sekejap, aliran waktu dan gelombang ruang bergabung menjadi pedang raksasa dengan panjang 10.000 kaki. Pedang raksasa itu transparan sepenuhnya, dan di dalamnya dipenuhi dengan kekuatan ruang dan waktu yang kaya dan kejam. Di bawah kendali Tanyun, pedang penghancur ruang dan waktu tampaknya membebaskan diri dari batasan ruang dan waktu, merobek kekosongan, dan menghantam dedaunan. Dalam suara percikan api yang memancarkan ke segala arah, pedang ruang dan waktu membelah lautan dari dedaunan. Segera, sepertiga dari daun hitam legam hancur. Namun, Tanyun sama sekali tidak senang, karena pedang ruang dan waktu telah penuh lubang. Hati Tanyun tenggelam dan pedang di tangan kanannya berubah menjadi seberkas cahaya, tertelan di antara alisnya dan tergantung di benaknya.
Tanyun, jangan membuat perlawanan yang tidak masuk akal. Kamu sama sekali bukan tandingan kasar ini. Kaisar Penglai menyeringai lagi dan lagi. Tanyun menutup telinga. Pada saat ini, titik cahaya hitam seukuran sebutir beras muncul dari telapak tangan kanan Tanyun. Segera setelah itu, titik cahaya hitam membengkak dan memancarkan kekuatan kematian yang ganas, berubah menjadi cambuk hitam panjang dengan panjang 8.000 kaki. Tanyun bersiul panjang, menyebabkan gendang telinga Kaisar Penglai sakit. Pada saat berikutnya, Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng dengan seluruh tubuh seperti gunung, mengayunkan cambuk kematian dan bergegas ke arah lautan daun hitam. Cambuk panjang menari sangat cepat di lautan daun hitam, sementara daun hitam dihancurkan, cambuk panjang juga dengan cepat dimusnahkan. Dalam sekejap mata, ketika hanya 1.000 lembar daun hitam seperti lautan yang ditinggalkan oleh Tanyun, cambuk kematian di tangan Tanyun telah menghilang. Dengan suara yang mengerikan dari senjata tajam yang memotong daging dan darah, ribuan daun hitam dengan hembusan darah menembus leher, dada, lengan, tangan, dan kaki Tanyun. Ribuan daun hitam menghilang. Tubuh Tanyun setinggi 4.000 kaki. Darah menyembur keluar dari ribuan lubang yang mengejutkan. Oke guys, sampai sini dulu. Terima kasih buat Bang Syahdan ya, sehingga Mimin buatkan video yang panjang guys. Kalian ucapkan terima kasih ke Bang Syahdan ya. Ini semua karena beliau. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.